Halo Juventini, balik lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Oke, di video kali ini, di Juvetal kali ini, saya akan sedikit membahas tentang hasil pertandingan antara Sampdoria versus Juventus di Giornata 2 Serie A dini hari tadi guys ya, yang harus berakhir imbang tanpa gol 0-0. Juventus harus puas sih bermain imbang di kandang Sampdoria melihat dari banyaknya pemain kunci atau beberapa pemain yang absen. Juventus sebenarnya sudah melakukan penampilan yang cukup baik menghadapi Sampdoria dini hari tadi. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Dan khusus buat teman-teman Juventini yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys, karena akan membantu channel ini terus berkembang dan tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya dari saya guys ya. Pertama, kita sedikit melihat skema formasi dari pertandingan dini hari tadi guys ya, yang berbeda dari sebelumnya. Yang kita ketahui di Giornata 1 menjamu Sassuolo dulu, Juventus menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan dini hari tadi Juventus menggunakan formasi 4-3-3. Dan absennya Angel Di Maria dan Leonardo Bonucci, terutama Angel Di Maria guys ya, sangat berpengaruh buat penampilan Juventus semalam. Jadi secara aliran bola dari lini tengah ke depan agak berkurang penetrasi dari para pemain Juventus karena tidak adanya seorang Angel Di Maria. Sangat kelihatan guys. Tapi tanpa Angel Di Maria sebenarnya Juventus sudah membuktikan bahwa mereka mempunyai kualitas dan mempunyai penampilan yang cukup baik menghadapi Sampdoria dini hari tadi. Karena dari segi statistik Juventus unggul hampir dalam segala hal, dari peluang, penguasaan bola, tendangan corner, bahkan pelanggaran pun Juventus unggul guys ya. Jadi yang saya soroti cuman ada satu pemain yang paling flop, paling tidak terlalu berkontribusi, sampai Juventus Allegri harus menggantikannya di menit 61 guys, yaitu Weston McKennie. Dia tidak berbuat banyak sepanjang babak pertama guys, sepanjang dia bermain bersama Juventus di pertandingan dini hari tadi. Pergerakannya sangat mudah ditebak oleh para pemain Sampdoria dan dia kewalahan di pressing oleh para pemain Sampdoria, jadi tidak bisa berbuat banyak untuk si McKennie. Dan ketika McKennie digantikan oleh pemain muda Juventus, Miretti, ada perkembangan permainan dari lini tengah. Sayangnya lagi-lagi Juventus masih kurang beruntung, jadi tidak ada gol yang tercipta. Ada sih gol, cuman dianulir, yaitu gol dari Adrian Rabiot. Sayangnya Dusan Vlahovic yang sebelum memberikan assist ke Rabiot, dia sudah terlebih dahulu offside guys ya, dianulir setelah melihat VAR. Untung ada VAR cok. Jadi secara keseluruhan tim Juventus mempunyai potensi yang sangat baik untuk musim ini. Melihat kedalaman skuadnya, banyak pemain hebat, pemain kunci yang belum bisa bermain. Jadi kalau mereka semua sembuh dan fit, saya rasa Juventus bisa mendominasi musim ini. Kita akan sangat menunggu dengan sembuhnya Angel Di Maria, Pogba, bahkan Federico Chiesa guys. Tapi kalau dikarenakan bursa transfer belum tutup, saya harap sih ada sedikit pembenahan, terutama di lini tengah dan penyerang sayap untuk Juventus. Karena di situ adalah posisi yang sangat vital, dan dengan stok yang ada sebenarnya Juventus masih belum bisa terlalu bersaing. Melihat adanya McKennie, Denis Zakaria yang akan dilepas, Arthur yang selalu cedera bahkan ingin dilepas juga. Harusnya Juventus mendatangkan satu gelandang yang bagus. Kalau isu rumor transfer Paredes ya dari PSG itu, kalau Juventus berhasil menjual beberapa pemain lini tengahnya. Kalau di lini depan isu dari Memphis Depay masih begitu-begitu aja guys, belum ada perkembangan yang signifikan. Dan rumor terbaru Juventus akan mendatangkan Arkadiusz Milik, mantan penyerang Napoli yang sekarang bermain di Liga Prancis guys ya. Jadi sebelum bursa transfer ditutup, Juventus harus sedikit berbenah di kedua posisi ini tentunya. Saya sangat
vital, dan saya harap para pemain muda Juventus seperti Fagioli, Miretti, dan Rovella tidak dipinjamkan guys ya, karena kalau mereka sebenarnya lebih sering dimainkan atau diberikan kepercayaan, sebenarnya Juventus tidak butuh mendatangkan pemain baru di lini tengah, cukup melepas beberapa pemain aja seperti McKennie dan Arthur kalau bagi saya guys ya. Kalau Rabiot, saya ingin juga sorot ini Rabiot. Melihat penampilannya semalam, Rabiot ada sedikit yang berbeda. Dia lebih sedikit bersemangat dibandingkan biasanya dan memberikan penampilan yang baik guys ya. Jadi gagalnya Rabiot ke MU sebenarnya hal yang pro kontra guys. Bagi saya sih masih oke-oke aja. Kalau memang Rabiot bisa membuktikan diri, saya rasa dia akan diberi kontrak baru. Kalaupun tidak, ya mungkin ini season adalah musim terakhir Rabiot bersama Juventus. Khusus di lini depan, si Filip Kostic juga melakukan penampilan yang sangat baik guys ya, melakukan beberapa kali pergerakan yang membahayakan, melakukan penetrasi ke area pertahanan Sampdoria dan melakukan beberapa assist dan tembakan. Itu sebenarnya sudah sangat bagus untuk pemain debutan di Serie A guys ya. Jadi saya bisa katakan Juventus semalam hanya kurang beruntung saja, tidak bisa memenangkan pertandingan menghadapi Sampdoria. Dan ini juga ada ada sisi positifnya, karena melihat tanpa banyak pemain, maksudnya tanpa pemain-pemain kunci yang bisa dikatakan akan sangat berpengaruh bagi Juventus di season ini, Juventus masih bisa bermain baik dan mendominasi secara statistik permainan guys. Dari karena ini masih Giornata 2, saya rasa tidak ada masalah bagi pasukan Allegri. Saya melihat banyak fans Juve yang mencemooh Mr. Max, tapi saya rasa sih cemoohan itu tidak tepat untuk diberikan kepada Allegri, apalagi ini masih Giornata 2 dan Juventus hanya kurang beruntung tidak bisa memenangkan pertandingan menghadapi Sampdoria guys ya, dan banyaknya pemain yang tidak bisa dimainkan karena faktor cedera. Dan ini akan menjadi bekal yang cukup baik bagi Juventus ketika Giornata 3 nantinya akan menghadapi AS Roma, dan ini adalah ujian yang sebenarnya di awal musim ini untuk Juventus. Kita akan melihat pemain-pemain Juventus ketika menghadapi AS Roma besutan Jose Mourinho guys ya. Jadi untuk video Jovetal kali ini mungkin cukup sampai di sini guys. Jika kalian punya kritik, saran atau tidak sependapat dengan saya, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.